Coba deh bayangin gini, kamu lagi duduk di ruang tamu keluarga, perut udah kenyang makan opor, semua orang pakai baju baru, terus ada suara tawa dari sudut ruangan. Suasana yang secara teori itu harusnya jadi momen paling membahagiakan dalam setahun kan? Bener banget, tapi anehnya nih, di balik senyum yang mungkin lagi kamu paksain, jantung kamu tuh malah berdebar keras, napas kerasa pendek, dan dada tuh sesek. Iya, kayak ada durungan pengen lari aja gitu dari situ. Tepat, setiap ada kerabat yang ngedekat buat nanya sesuatu, rasanya pengen meledak atau kabur keluar rumah. Makanya di sesi obrolan mendalam kita kali ini, di momen spesial suasana Lebaran 2026 ini, kita mau ngobrol santai tapi dalam banget soal fenomena ini. Betul, karena kita udah ngumpulin setumpuk catatan riset, makalah akademis dari UGM, IPB, Universitas Diponegoro, BINUS, sampai jurnal-jurnal internasional. Dan topik utamanya adalah mudik dan kelelahan emosional, khususnya soal kondisi overcrowded, nostalgia, dan regulasi diri. Karena realitas yang agak kontradiktif ini tuh jarang banget kita omongin secara terbuka ya. Kita seringnya cuma lihat mudik dari kacamata logistik aja. Atau statistik kemacetan, iya kan? Padahal skalanya masif loh. Data pergerakan Lebaran 2025 kemarin, meski turun dikit dari 193,6 juta ke 154,6 juta pemudik, pergerakannya itu tetap tembus 358 juta kali. Oh wow, angka yang luar biasa besar ya. Banget, ada lebih dari 7 juta kendaraan pribadi keluar masuk Jakarta doang. Jadi, apa makna dari semua ini? Misi kita hari ini bukan mau nyeramahin, tapi kita pengen ngebongkar lapisan psikologis di balik hiruk-pikuk ini. Biar kita semua, terutama kamu yang masih muda, bisa berdiskusi sama keluarga dengan damai, penuh empati, nggak ngehakimi, dan yang paling penting, tetap waras. Benar, dan langkah pertama buat jaga kewarasan itu adalah nyadar kalau lelah yang kamu rasain sekarang bukan cuma pegel karena duduk 12 jam di mobil. Iya, ini lebih dari sekedar fisik. Kalau kita transisi ke apa yang terjadi di kabin mobil yang AC-nya mulai panas, atau ruang tamu yang tiba-tiba diisi 3 generasi, ini memicu fenomena biologis yang namanya overcrowding. Kepadatan berlebihan ya. Berarti ini bukan cuma soal ruang sempit doang, ada sistem tubuh yang nyala. Tepat banget. Secara neuroscience, lingkungan yang bising dan hilangnya ruang personal itu langsung ngebajak sistem saraf simpatetik kita. Ada studi klasik dari primatologi yang menarik banget soal ini. Wah, studi soal apa tuh? Primata? Iya, tentang kelompok babun. Jadi penelitinya ngukur kadar kortisol, hormon stres utama mereka, saat teritori mereka menyempit dan padat. Oke, terus hasilnya gimana? Hasilnya, saat mereka nggak bisa lari dari interaksi sosial yang intens itu, kortisolnya melonjak drastis. Babun yang biasanya tenang, tiba-tiba jadi hiperwaspada dan gampang agresif. Masa sih? Cuma karena ruangannya sempit? Beneran. Dan yang paling krusial, kadar kortisol ini nggak langsung turun waktu kerumunannya udah bubar. Butuh berhari-hari buat sistem saraf mereka balik normal. Wah, ini masuk akal banget sih kalau kita ibaratkan ke manusia. Ini tuh kayak mesin mobil yang digas penuh tapi rem tangannya ditarik maksimal. Analogi yang pas banget tuh. Iya kan, psikolog Joseph Prak juga punya pandangan mirip. Tubuh kita itu bersiap buat mode fight or flight, lawan atau lari. Tapi karena kita kejebak di kursi mobil atau di ruang tamu, energi itu nggak ada salurannya. Jadinya cuma berujung ke jantung berdebar dan napas pendek tadi. Dan yang sangat menarik di sini adalah kepadatan ini bukan cuma di jalan tol, tapi kerumunan sosial di rumah. Bener banget, kepadatan sosial itu nyata loh. Betul. Data Halodoc Ramadan 2025 itu nyatat 58% kecemasan justru didorong oleh konflik keluarga. Wah, hampir 60% ya? Iya, ini kenapa empati itu penting banget. Kalau ada tante atau om kamu yang sensitif pas lebaran, itu mungkin karena beban kognitif mereka udah overload, bukan karena mereka aslinya pemarah. Jadi otak bagian depan yang ngatur logika tuh kayak udah nyerah ya karena keberisikan. Naik. Di Amerika juga, pekerja retail stresnya naik 47% pas musim liburan. Berarti tubuh manusia emang teriak minta ruang ya kalau terlalu padat. Tapi ini bikin aku mikir deh. Mikir gimana tuh? Kalau secara biologi dan statistik ini tuh menyiksa banget, bikin kortisol naik. Kenapa puluhan juta orang tetap nekat ngelakuin ini tiap tahun? Pasti karena nostalgia kan?
Nostalgia emang magnet utamanya. Oke, mari kita urai ini. Bukankah nostalgia itu sesuatu yang indah ya? Menghangatkan hati gitu. Kenapa di dokumen-dokumen riset ini nostalgia malah disebut sebagai emosi yang ambivalen? Nah, banyak yang salah paham di sini. Secara etimologi, nostalgia itu dari bahasa Yunani. Nostos artinya pulang, dan algos artinya rasa sakit. Wait, rasa sakit? Iya. Jadi, nostalgia itu sebenarnya rasa sakit karena kerinduan untuk pulang. Tapi, mengutip riset dari Profesor Konstantine Sedikides dan Universitas Binus, nostalgia ini juga punya fungsi hebat. Fungsi sebagai apa tuh? Sebagai buffer atau penyangga psikologis dari rasa kesepian dan kebosanan. Ini ningkatin mood dan ngasih makna eksistensial buat perantau. Oh, paham. Jadi kalau lagi capek kerja di Jakarta, ingat masakan ibu di kampung itu ngasih kekuatan ya? Bener banget. Tapi, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, nostalgia itu juga ngandung longing dan yearning. Ada mendamba yang berlebihan. Ekspektasi yang berbenturan sama kenyataan ya? Tepat. Ada yang namanya cultural rift atau kesenjangan budaya. Kamu yang merantau bertahun-tahun kan udah berubah. Tapi ekspektasi kamu kampung halaman tuh bakal tetap sama. Iya juga ya. Dan disinilah biasanya muncul pergesekan empati itu. Apalagi kalau udah masuk ke pertanyaan basa-basi yang klasik banget. Kayak kapan nikah gitu ya. Nah itu, kapan nikah? Udah punya rumah belum? Gajinya berapa? Tekanan sosial ini yang bikin kita merasa rentan banget. Padahal niatnya pulang pengen hangat-hangatan. Dan realitasnya, nggak semua orang pulang dalam kondisi sukses. Ada studi kasus buruh bernama Supriyono yang gagal mudik karena mendadak kena PHK. Ya ampun, sedih banget itu. Banget. Ini nunjukin betapa ekspektasi keluarga itu bisa berubah jadi penderitaan emosional yang berat kalau nggak terwujud. Nostalgia yang tadinya manis malah jadi menggores luka. Betul. Kalau kortisol udah numpuk dari kemacetan, ditambah jebakan ekspektasi nostalgia yang hancur, gimana dong kita ngadepinnya? Kita kan nggak mungkin ngurung diri di kamar terus. Nggak mungkin dong, makanya jawabannya ada di ilmu regulasi diri. Ini semacam termostat emosi kita. Termostat emosi, menarik nih, konsepnya gimana tuh? Sebenarnya mudik itu sendiri bentuk regulasi emosi makro buat lari dari kepenatan kota. Tapi di level mikro, pas ketemu keluarga, kita butuh taktik. Psikolog James J. Gross punya yang namanya proses model of emotion regulation. Jadi ada prosesnya ya sebelum emosi itu meledak? Iya, emosi itu nggak tiba-tiba muncul. Ada pemicu, ada atensi, penilaian, baru reaksi. Kita bisa cegat di tengah jalan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Dari sekian banyak strategi, ada yang namanya cognitive reappraisal atau mengubah penilaian. Betul, itu aplikatif banget. Kayak gini deh analoginya, anggap aja regulasi diri itu kayak kita lagi ngatur audio mixing board di studio rekaman. Oke, gimana tuh cara kerjanya? Di ruang tamu kan banyak suara masuk kayak anak nangis, TV nyala, terus tiba-tiba om kamu nanya, kerja apa sekarang kok belum beli mobil? Bikin panas kuping ya, biasanya. Banget. Nah, kamu nggak bisa matiin mikrofon om kamu kan? Tapi lewat cognitive reappraisal ini, kamu bisa geser volume reaksi di kepalamu sendiri. Maksudnya, mengubah sudut pandang sebelum otaknya terlanjur emosi ya? Tepat. Alih-alih merasa dihakimi, coba putar kacamata kamu. Anggap aja pertanyaan kaku itu adalah satu-satunya cara generasi yang lebih tua buat nunjukin perhatian ke kita. Bener banget. Mereka mungkin nggak punya perbendaharaan kata yang lebih modern buat peduli. Iya kan? Ini kunci banget buat diskusi lintas generasi yang damai. Kita jadi nggak reaktif, kita bisa jawab dengan lembut tanpa harus ngerasa tersinggung. Itu taktik yang luar biasa. Nah, biar lebih praktis lagi, dokumen riset kita ini nyediain semacam kotak P3K psikologis yang bisa langsung dicoba pendengar hari ini juga. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu, solusi aplikatif buat keseharian Lebaran. Dibagi per fase kan ya? Iya, ada fase sebelum, saat kejadian, dan sesudah. Kita mulai dari sebelum kumpul-kumpul ya. Di sini penting banget buat ngelakuin expressive writing atau nulis ekspresif. Jadi nulisin apa aja yang kita takuti sebelum ketemu keluarga ya? Benar. Ditambah sama manajemen ekspektasi. Kamu harus mutusin apa yang benar-benar penting tahun ini dan lepasin tuntutan buat jadi sempurna di mata keluarga. Berdamai dari awal ya. Nah, kalau lagi di tengah keramaian, terus tiba-tiba napas mulai sesak gimana? Kamu bisa pakai teknik grounding 5-4-3-2-1. Ini dipopulerkan sama platform 1000 Tujuan. Plus pernafasan dalam 4 detik.
Ini bakal langsung ngeretas sistem fight or flight di otak kamu dan ngerangsang saraf parasimpatetis biar tenang. Hebat banget ya biologi tubuh kita. Terus, kalau pas lagi di kampung halaman, ada lagi nggak yang perlu dijaga? Ada. Dari psikolog Nur Islamiyah dari IPB, beliau nekenin pentingnya psychological boundaries atau batasan psikologis. Nah, ini aku mau nekenin dengan lemah lembut buat kamu yang lagi dengerin. Memberi ruang untuk dirimu menyendiri sejenak, itu bukan berarti menjauhi keluarga loh. Betul. Jangan sampai ngerasa bersalah karena butuh me time sebentar. Iya, itu cara kamu merawat kapasitas emosimu, biar nanti pas kumpul lagi, kamu bisa hadir seutuhnya. Kalau tangki emosinya kosong, kan malah rawan meledak. Setuju banget. Dan fase terakhir dari kotak P3K ini adalah pasca mudik. Dr. Aulia Rahma dari UI itu nyaranin buat mencegah post-holiday syndrome atau jet lag psikologis. Wah, jet lag psikologis tuh nyata banget. Gimana tuh cara mencegahnya? Jangan langsung kerja begitu sampai. Kasih jeda transisi 1-2 hari di rumah. Dan yang penting, rencanain momen kumpul atau hal seru berikutnya buat memicu dopamin di otak. Jadi biar nggak drop banget ya moodnya setelah dari keramaian ke sepi. Iya. Kesimpulannya, model integratif dari semua riset ini tuh nunjukin kalau regulasi diri itu adalah katup pengendalinya. Katup yang nentuin apakah overcrowding dan nostalgia ini bakal jadi kesejahteraan psikologis atau malah hancur jadi burnout ya. Buat obrolan kita, makasih banyak buat kamu yang udah nemenin kita ngebedah materi ini. Ternyata mudik itu laboratorium emosi terbesar ya. Benar, kita diuji banget di sini. Dengan paham soal kortisol di kemacetan, terus sisi manis pahit nostalgia, dan menguasai reappraisal tadi, kamu sekarang punya bekal loh buat ngerayain lebaran ini dengan jauh lebih tenang. Penuh empati dan anti tersinggung pastinya. Tapi, ini memunculkan sebuah pertanyaan penting yang merujuk pada pemikiran Maurice Halbwachs. Pemikirannya tentang memori kolektif itu ya? Betul. Memori kolektif itu dibentuk lewat ritual yang kita lakuin bareng-bareng hari ini. Nah, itu pemikiran akhir yang pas banget. Saat kamu lagi duduk berdesakan sekarang, atau lagi senyum nahan sabar ngejawab pertanyaan kikuk dari kerabat, Coba direnungkan. Ya, memori kolektif dan warisan emosional seperti apa sih yang sebenarnya sedang kamu ajarkan secara diam-diam kepada anak-anak atau keponakan yang lagi ngeliatin reaksimu dari seberang ruangan? Pertanyaan yang sangat dalam buat temenin sisa lebaran. Betul. Tinggalkan amarahnya, mari bangun warisan empati yang baik, selamat menikmati sisa harimu, dan sampai jumpa.